Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pemirsa dan pendengar TV Sunnah dimanapun Anda berada, merupakan nikmat yang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan di antara nikmat yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk terus mempelajari dan melanjutkan pembelajaran kita mengenai ilmu yang kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu bagaimana membacanya dengan benar. Karena seseorang yang mempelajari Al-Quran, maka apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis? Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia di muka bumi ini, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka man. Ya, man di situ adalah ismun mausul yadullu 'alal ammah. Yang siapa saja, baik itu anak kecil, baik itu syabab, anak muda, baik itu sudah usia maupun siapapun itu. Jadi orang yang terbaik adalah mereka yang ta'allama al-Quran, yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah dan mengajarkannya. Sehingga jika kita ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah terus mempelajari Al-Quran. Maka merupakan nikmat yang besar ini, Allah masih memberikan kita kesempatan dan semangat untuk mempelajari Al-Quran. Pemirsa dan pendengar TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita, di mana kita pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya telah membahas hukum-hukum pada nun mati dan tanwin. Tepatnya adalah pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada bagian yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas bagian yang kedua dan yang pertama. Jadi jika pemirsa belum melihat pada bagian yang kedua, bisa melihat tadi ya di halaman di radio kita FM, ya, bisa dilihat di situ dan mungkin bisa di follow agar nanti bisa mengikuti pembelajaran mungkin yang baru nanti ke depannya. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan membahas bagian yang ketiga, yang dimana ini telah dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam baitnya, وَثَالِثُ الْإِقْلَابُ عِنْدَ الْبَائِ. Hukum yang ketiga, وَثَالِث, ay hukmu thalithu min ahkamin nuni sakinati wa tanwin. Yaitu hukum yang ketiga dari hukum nun mati dan tanwin adalah iqlab. Karena yang pertama adalah idhar, yang kedua itu adalah idgham, dan yang ketiga ini adalah iqlab. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, mengenai hukum iqlab ini, asal kata iqlab itu harusnya qalb. Orang Arab itu biasa mengatakan qalb dari kata qalaba yaqlubu qalban, ya. Qalaba yaqlubu qalban. Jadi disebut dengan qalb, bukan iqlab. Cuma memang di Indonesia terbiasa kita mengucapkan atau menamai dengan istilah iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab itu dari segi bahasa adalah tahwilu syai'i an wajihi. Berubahnya sesuatu dari bentuk aslinya. Itu makna dari bahasa, dari segi bahasa ya. Jadi dia berubah dari bentuk aslinya. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah adalah qalbun nunis sakinati awit tanwini miman lafdhan la khattan mukhfatan bi gunnatin indal ba. Yaitu apa? Berubahnya nun mati atau tanwin ketika berjumpa dengan ba menjadi mim. Jadi maksudnya adalah apabila ada nun mati atau tanwin
bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwinnya ini berubah menjadi huruf mim. Jadi seakan-akan dari sisi bacaannya pun adalah seperti hukum ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu kan adalah mim mati ketemu ba. Adapun iklab itu seakan-akan bacaannya seperti itu. Namun secara tulisan memang untuk iklab ini bukan mim mati ketemu ba ya, melainkan nun mati atau tanwin yang dimana bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwinnya ini berubah menjadi mim. Maka tadi dijelaskan qalb itu artinya berubah. Maksudnya apa? Nun matinya atau tanwinnya ketika bertemu ba maka berubah menjadi mim. Maka seakan-akan bisa kita kiaskan dengan hukum ikhfa syafawi. Bahkan pengucapannya pun dari sisi gunanya pun sama dengan ikhfa syafawi. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian berikutnya adalah kaifiyatun nutqi bi hukmi al-iklab atau bi hukmi al-qalb. Bagaimana kita cara pengucapan hukum iklab ini? Pemirsa TV Sunnah, mengenai kaifiyah, tata cara bagaimana kita mengucapkan iklab ini atau qalb ini, memang ada beberapa permasalahan khilafiyah di dalamnya. Ada perbedaan di dalamnya. Akan tetapi perbedaan ini jangan sampai membuat kita mungkin saling menyalahkan atau mungkin saling tidak suka satu sama lain. Karena ini terjadi ya di antara kaum muslimin ketika hanya perbedaan baca saja itu sampai putus hubungan, artinya berteman tidak berteman lagi. Padahal ini masalah khilafiyah. Apalagi ini masalah yang bacaan saja tidak mengeluarkan ia dari Islam. Maka seharusnya tidak seperti itu. Tidak seyogianya seorang muslim ya maka dapat perbedaan. Akan tapi perbedaan ini memang perbedaan yang sudah ma'ruf, sudah kita fahami bersama, dan memang bukan ranahnya kita juga. Jadi kita mempraktekkan sesuai apa yang guru kita ajarkan. Ya, di mana tata caranya itu ada dua memang yang ma'ruf di kalangan para ulama qiraat. Yang pertama ada dengan istilah itbaq atau bil intibaq. Intibaq ini adalah membaca hukum iklab dengan merapatkan kedua bibir. Ya. Misalkan contohnya nun mati ketemu ba, mim ba'di, maka dengan merapatkan kedua bibir. Jadi kan min ba'di. Secara penulisan mushafnya kan min ba'di. Akan tetapi ketika nun mati ketemu ba, apa tadi kita bahas secara istilah, dirubah nunnya menjadi mim. Sehingga makhraj huruf mim itu kan dengan merapatkan bibir. Sehingga dirapatkan mim ba'di. Itu cara yang pertama dalam pengucapan hukum iklab. Dan ada cara pengucapan yang kedua, yaitu dengan istilah furjah. Ya, furjah itu artinya bisa kita istilahkan iltimas ya, atau adanya rongga di antara bibir atas dengan bibir bawah. Sehingga dibaca contohnya mim ba'di. Tidak rapat seperti yang pertama. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh saudara kita yang memang karena perbedaan ini akhirnya saling menyalahkan, kemudian saling meninggalkan satu sama lain. Hanya permasalahan seperti ini saja, subhanallah. Sehingga kita harus lebih bijak lagi dalam permasalahan seperti ini. Ya, dan ini nggak berlaku di sini. Bahkan di luar kita, negara pun banyak yang mereka itu saling menyalahkan pendapat ulama ini dengan mengatakan tidak boleh dan lainnya. Jadi kita harus bijak. Keduanya diperbolehkan. Tinggal bagaimana kita mempelajari dengan guru kita. Kalau guru kita mempelajari dengan rapat, maka rapat. Kalau kita mempelajari dengan yang tidak rapat, artinya dengan furjah tadi ya tidak rapat, maka jangan dirapatkan. Akan tetapi kita yang berpendapat merapatkan, kita jangan menyalahkan mereka yang tidak merapatkan. Pun yang tidak merapatkan, jangan menyalahkan yang merapatkan. Artinya kita harus bijak di situ. Ya, adapun perselisihan namanya khilafiyah, pasti kita memiliki dalil masing-masing. Kenapa menyalahkan ini? Ya, yang penting adalah jangan sampai kita menjas bacaan itu tidak ada, itu ada. Ya, jadi masing-masing memiliki dalil. Nah, itu harus kita pahami bersama dari sisi pengucapan iklab. Mangga, silahkan. Pemirsa bisa mempraktekannya dengan yang merapatkan kedua bibir, ya, dengan istilah tadi apa, intibaq atau itbaq, ya, dengan merapatkan kedua bibir atas dan bibir bawah dengan rapat.
atau dengan versi yang furjah, memberikan rongga atau tidak merapatkan bibir atas dan bawah, tapi rongganya ini kecil ya, sedikit, tidak terlalu besar gitu antara jarak bibir atas dan bawah. Jadi itu harus diperhatikan oleh kita. Kenapa saya membahas mengenai masalah khilafiyah ini? Karena ini memang sudah terjadi di antara saudara kita yang nggak mau kontak segala macam sampai seperti itu. Ya subhanallah, ini permasalahan yang khilafiyah. Dan memang aslinya permasalahan ini masih diterima bacaan furjah juga. Sebagaimana dulu saya ketika mengambil ijazah Quran, di antara guru saya itu, guru kami, waktu saya setoran ada yang menggunakan furjah, saya ikuti dengan furjah. Ada yang menggunakan dengan rapat, saya ikuti dengan rapat. Ya, nah, yang harus diperhatikan oleh kita sebagai thalibul ilmi, yang harus diperhatikan oleh kita sebagai penuntut ilmu adalah ketika kita sudah mengetahui sebuah ilmu, artinya ketika kita pernah belajar dengan metode misalkan iklabnya rapat, kemudian kita beralih ke guru yang lain nih, beralih ke syekh yang lain, dan ternyata syekh yang satunya ini dengan tidak rapat, furjah, maka kita jangan menyalahkan baca guru kita yang baru ini. Beliau memiliki dalil dengan gurunya, dia memiliki sanad yang memang bacaannya seperti itu, kita harus hargai. Maka saya yakin syekhnya pun udah paham bahwa bacaan rapat diperbolehkan. Tapi kenapa beliau tetap kekeh membaca dengan furjah? Karena memang beliau dulu belajar seperti itu. Beliau ingin menjaga keaslian sanadnya. Jadi beliau tidak semena-mena langsung mengatakan ini, tidak. Beliau menjaga keaslian itu. Beliau paham, pasti paham. Cuman itulah makanya kita jangan terburu-buru menyalahkan. Ya, karena mereka pasti paham, tapi mereka ingin menjaga sanad mereka, keaslian sanad mereka, karena memang guru mereka membacanya dengan cara furjah maupun rapat. Maka saya pun mendapati guru semacam itu. Syekh kami yang di Mesir juga ada yang memperbolehkan dengan rapat, ada yang tidak memperbolehkan. Bahkan di antara guru kami di Maroko, ya di Kamerun, ya daerah Kamerun sana, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Masing-masing memiliki pendapat, dan kita yang sudah paham mengenai ini harus bijak. Ya, harus bijak. Jika kita mengajar pun kepada anak-anak atau mungkin kepada santri-santri atau kepada thalibul ilmi, maka jelaskan dengan dua versi ini, agar kita mengetahui dan agar kita lebih bijak lagi, tidak menyalahkan, bahwa dua-duanya diperbolehkan. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Sehingga apabila ada nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, maka nun mati atau tanwinnya ini berubah menjadi mim, sehingga kita bisa istilahkan mim mati ketemu ba, seperti ikhfa syafawi. Dan mengenai qalb atau iklab ini, kadarnya, berarti kan kita harus membaca dengan dengungan ya. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya dalam membaca qalb atau iklab adalah merubah mim, ya, merubah nun mati dan tanwin tadi menjadi mim sehingga bertemu huruf ba, dan dalam membacanya bi ghunnatin, disertai dengan gunnah. Saya pernah membahas mengenai tingkatan-tingkatan gunnah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mungkin pemirsa bisa lihat di penjelasan mengenai gunnah ya. Di situ saya menjelaskan mengenai tingkatan-tingkatan gunnah. Nah, di mana saya mengatakan di situ membawa pendapatnya dari Syekh Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullah taala dalam kitabnya Manzumah Asal Sabil Syafi. Beliau mengatakan bahwasanya gunnah itu memiliki dua tingkatan. Ada gunnah yang kamilah dan ada gunnah yang naqisah. Gunnah kamilah artinya gunnah yang sempurna. Dalam membacanya kita harus memberikan jarak agar gunnahnya itu jelas. Contohnya misalkan dalam membaca gunnah, idgham bi gunnah misalkan, nun mati ketemu ya, maka kita tahan. Faman ya'mal mithqala, sehingga merupakan kesalahan kalau kita bacanya faman ya'mal mithqala. Artinya harus ditahan dulu. Jadi seperti itu. Begitu pula pada qalb. Ya, pada qalb itu pun harus ditahan. Contohnya tadi mim ba'di, jangan mim ba'di, jangan terlalu cepat. Karena dia memiliki kadar. Yang kadar itu harus kita jaga. Sebab dalam membaca Al-Quran kita harus jelas dalam huruf per hurufnya. Makanya Al-Imam Musakhawi rahimahullah beliau mengatakan lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsira al-mizani, bahwa huruf itu memiliki kadar, memiliki mizan, memiliki timbangan yang harus kita perhatikan, sehingga jeda antara huruf per huruf harus jelas dalam bacaannya. Kemudian pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, untuk hukum qalb atau iklab ini dia bisa
terjadi 3 tempat. Yang pertama adalah nun mati ketemu ba pada satu kata. Contohnya apa? Al-anbiya. Itu kan artinya para nabi, ya kan? Itu berarti satu kata. Ya, al-anbiya. Itu yang pertama. Jadi qalb itu bisa dalam satu kata pada nun mati. Dan juga yang kedua, dia bisa 2 kata pada nun mati. Nun mati ketemu ba pada dua kata. Contohnya seperti tadi ya. Contohnya seperti mim ba'di. Itu kan dari kata min dan ba'di. Berarti kan 2 kata ya. Artinya adalah nun dengan ba-nya tidak nyambung tulisannya. Dia terpisah. Kalau al-anbiya tadi kan nyambung tulisnya. Nah, sehingga dia boleh terjadi di situ iklab. Kemudian juga iklab bisa terjadi pada harokat tanwin 2 kata. Seperti contohnya innallaha sami'um basir, ya. Kemudian syai'im basir. Nah, itu. Jadi subhanallah, inilah iklab yang harus kita perhatikan. Qalb dia bisa pada 3 kondisi. Berbeda dengan idgham pada pembahasan sebelumnya kita. Di mana idgham bi gunnah itu dia tidak akan bisa terjadi idgham bi gunnah jika pada satu kata. Sebab idgham bi gunnah kalau terjadi nun mati misalnya ketemu ya pada satu kata, maka itu bukan dihukumi idgham bi gunnah, tapi disebut dengan hukum apa? Idhar mutlak atau idhar wajib. Contohnya kata dunya. Apakah kita baca duya? Kan tidak. Kita baca dunya. Karena memang nun dengan ya-nya itu nyambung dalam satu kata. Sedangkan idgham bi gunnah itu terjadi, syaratnya adalah nun dengan ya-nya harus terpisah. Nah, adapun qalb ini tidak. Dia bisa terpisah, bisa nyambung, dan juga bisa pada harakat dhammatain atau tanwin di kalimat yang kedua. Nah, qalb ini berarti lebih banyak kondisinya, betul. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Kemudian poin yang terakhir adalah min akhta'i fi qiraati fi hukmil qalb, yaitu adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi al-akhta'u, ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada hukum qalb atau iklab ini. Yang pertama adalah tergesa-gesa dalam membaca gunnahnya. Sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa qalb atau iklab ini dia masuk kategori gunnah yang kamilah, gunnah yang sempurna. Gunnah yang sempurna ini harus ditahan terlebih dahulu, sehingga jangan tergesa-gesa dalam membacanya. Sehingga kita baca mim ba'di, tidak terburu-buru. Ya, contohnya lagi sami'um basir. Ditahan dulu. Kemudian contohnya jazaa'am bima, tahan dulu. Ya. Kemudian berikutnya adalah kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah ini bagi kita, bagi saudara kita yang berpendapat merapat ya, membaca qalbnya, maka jangan berlebih-lebihan dalam merapatkannya. Contohnya mingkem. Misal contohnya mim ba'di. Itu memang cara pengucapannya benar, artinya suaranya benar, namun bibirnya tidak usah. Karena cukup kalau terlalu lebay mungkin ya, kalau bahasa kita mah ya. Jangan terlalu berlebihan seperti itu. Cukup rapatnya bibir atas dengan bawah. Itu saja. Sehingga disebut dengan mim ba'di. Itu ya. Jadi cukup merapatkan bibir atas dengan bibir bawah, tidak harus masuk gitu ya. Mim itu sekarang nggak ada ompong itu gimana ya, bukan seperti itu. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga adalah yang mereka menggunakan pendapat furjah, ya, yang ada rongga. Maka merupakan bentuk di antara kesalahannya adalah terlalu lebar dalam jarak bibir atas dengan bibir bawahnya. Contohnya mi ba'di. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Kalau di antara guru kami pernah mengatakan bahwa mereka yang berpendapat furjah itu seperti apa ya? Seperti kita memasukkan sebuah kirtos au waraqah, yumkin waraqah, ya, yang dimasukkan ke waraqah itu adalah kertas, ya. Kertas, jadi dimasukkan ke mulut kita, bibir. Jadi seakan-akan seperti satu kertas, 2 kertas lah. Berarti kan tipis sekali. Tipis, ya. Makanya hati-hati dalam membaca furjah agar tidak terlalu lebar.
Ya, cukup sedikit saja min ba'di itu yang harus diperhatikan oleh kita. Kemudian berikutnya adalah kesalahan yang sering terjadi adalah ketika membaca memasukkan ke qalb hukum nunnya itu kita seakan-akan seperti mentamtid, memanjang. Contohnya mim jadi kayak panjang dulu. Seharusnya tidak langsung mim, jangan mim tidak. Ya itu harus diperhatikan oleh kita semuanya. Jadi kayak memanjang dulu baru ke m-nya. Harusnya langsung mim to the point ya, langsung to the point, langsung dimasukkan ya. Itu harus diperhatikan oleh kita semuanya dalam masalah qalb ini. Jadi sebagaimana nasihat dari guru-guru kami, permasalahan khilafiyah ini kita tidak usah terlalu ambil pusing. Ya, apalagi sampai memutus hubungan, tidak boleh. Ya, apalagi kalau itu masih saudara atau masih kerabat kita. Karena Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhul jannata qati. Tidak akan masuk surga mereka yang memutus hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Jadi masalah seperti ini masalah yang ringan kok ya. Dan ini juga masih disepakati oleh ulama-ulama qiraat. Jadi santai saja, kita bijak ya, kita harus bijak. Jadi pun bagi kita sebagai penuntut ilmu, ketika kita mendapati guru yang mungkin dia dengan furjah, kita berpendapat rapat, maka kita jangan menyalahkan bacaan guru kita ini atau syekhnya ini. Saya yakin beliau pasti paham bahwa rapat itu boleh, tapi beliau ingin menjaga keaslian ilmu sanad beliau yang dimana gurunya yang mengajarkan seperti itu. Bisa jadi setelah itu baru beliau menjelaskan bahwa boleh dengan merapatkan, tapi belum menjelaskan terlebih dahulu sanad yang beliau ambil sebelumnya oleh syekhnya. Jadi kita ya itulah, jadi kita intinya jangan terburu-buru, harus bijak dalam permasalahan khilafiyah semacam ini. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Ingat bahwa dalam membaca qalb atau iqlab harus ditahan terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Masya Allah. Sesi yang kedua, sesi pembahasan surat Al-Qadar, insya Allah ya, bisa mendengar Radio Kita FM. Dan setelah pembahasan ya, kita akan perdengarkan bacaan Anda, bisa mendengar Radio Kita FM yang dikirim melalui layanan WhatsApp di 0852 10 943 943. Baik, misal mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Anda bisa membaca di surah Al-Zalzalah ya. Misal mendengar Radio Kita FM bagi para pemirsa pendengar yang ingin diperdengarkan bacaannya, dan insya Allah akan dikoreksi oleh Ustaz ya di setelah pembahasan surat Al-Qadar. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita langsung aja ya menyimak di pembahasan surah Al-Qadar berikut ini. Kepada Ustaz dipersilakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi thumma ma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah taala pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam tahsinul Quran, yaitu perbaikan bacaan, membahas hukum-hukum yang ada di dalamnya. Tepatnya kita sudah sampai pertemuan yang lalu pada surah Al-Bayyinah. Maka nantakil di malam ini kita akan berpindah di malam ini fi surati Al-Qadri, ya di dalam surah Al-Qadar. Lihat di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, lihat pada ayat yang pertama. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna.
Di situ ada hamzah yang setelahnya nun, dan nunnya ini fihi tasydid, ada tasydidnya. Maka ini hukumnya adalah gunnah, ya, sebagaimana Syekh Sulaiman mengatakan wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Dan dengungkanlah nun dan mim dikala bertasydid, ya, maka dengungkan dan ditahan terlebih dahulu, karena nun dan mim bertasydid ini merupakan tingkatan yang paling sempurna dari tingkatan-tingkatan gunnah. Jadi ditahan, inna, tahan, inna, seperti itu. Kemudian na'a, di situ ada mad jaiz munfasil, di mana ada mad tabi'i, setelahnya ada hamzah, akan tetapi memang hamzahnya bukan pada satu kata. Inna anzalnahu, berarti dua kata, ya. Ini disebut dengan mad jaiz. Kalau satu kata namanya adalah mad wajib muttasil. Maka mad jaiz ini harus dibaca 2, 3, 4, 5 harakat. Namun perlu diketahui bersama oleh pemirsa, mad jaiz ini merupakan mad far'i, dan mad far'i ini terbagi menjadi 3. Ada lazim, ada wajib, dan ada jaiz. Jaiz bermakna jawazu biharakatain. Ya, jaiz biharakatin faqat. Ya, boleh 2 harakat saja. Jadi asalnya mad jaiz itu dibaca lebih dari 2 harakat. Berarti bisa 3, 4, 5 harakat. Ya, akan tetapi dia boleh dibaca 2 harakat. Namun yang harus kita perhatikan adalah kalau kita membaca 2 harakat, maka baca semuanya 2 harakat. Jangan ayat yang pertama 2 harakat, ayat yang kedua 3, 4 harakat. Tidak, harus seimbang, rata. Tidak boleh mencampur adukan. Ya, ini nggak boleh dalam ilmu qiraat. Jadi hati-hati dibaca. Kita ambil yang umum, yaitu 3, 4 harakat. Kita ambil yang 4 saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Perhatikan di situ anza itu ikhfa. Nun mati ketemu za, dan ikhfa ini juga termasuk guna yang kamilah, harus ditahan dulu, ya. Kemudian berikutnya lailatil, di situ til ada lam mati bertemu setelahnya qaf. Lam mati kalau setelahnya qaf ini, qadar itu kan sebuah isim, ya, kata benda, ya. Malam Lailatul Qadar, kan gitu. Itu isim. Di mana lam mati kalau bertemu setelahnya isim ini kan namanya lam ta'rif. Ya, di mana lam ta'rif ini memiliki 2 hukum, yaitu yang pertama idhar al-qamariyah dan yang kedua idgham asy-syamsiyah. Nah, di sini dia lam ta'rifnya ini masuk kategori apa? Kategori yang idhar al-qamariyah. Jadi lamnya harus dibaca jelas dan dialirkan pastinya. Kemudian qadar. Di situ ada huruf dal itu dan setelahnya ro. Nah, ini kan ada 2 huruf nih. Apakah baca qadar atau qadar atau gimana? Nah, dalam bacanya intinya adalah jelaskan pantulan dalnya, kemudian juga jelaskan ro tebalnya dan getaran. Contoh seperti ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi qadar, ya. Memang bukan agak sulit, ya. Mungkin kalau tidak terbiasa harus bisa menyeimbangkan antara dal dan ro-nya. Intinya ingat, dal dan ro-nya itu harus jelas. Dan posisi ro-nya itu harus dibaca tebal. Mengapa? Ro mati. Sebelumnya ada huruf mati juga. Lihat huruf sebelumnya lagi, huruf yang ketiga. Harokatnya apa? Fathah. Sehingga ro-nya menjadi tebal. Kalau misalkan qafnya ini kasroh, maka tipis, kidir. Kan gitu, kalau memang ada, ya. Kalau memang ada. Jadi harus dibaca tipis. Akan tapi ini dibaca tebal. Karena memang dia berharokat fathah. Jadi hati-hati, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi hati-hati di dal dan ro-nya, di masalah mizannya. Kemudian ayat yang kedua wa ma'a. Nah, di situ juga ada huruf mim lagi
Dan di situ ada mad jaiz, di mana tadi saya katakan mad jaiz itu dibaca lebih dari 2 harakat dan boleh 2. Kita ambil umum saja yang 3, 4, 5 ya. Itu. Hati-hati di pada pantulan dal. Wa ma adraka. Banyak di antara saudara kita ini berat sekali memantulkannya. Contoh seperti ini. Wa ma adraka ma. Berat kemudian mutus suaranya. Jadi memantulkannya pun itu nggak memutus suara ketika hendak membaca huruf berikutnya. Contoh, kalau huruf qalqalah itu kan 5 ya. Kalau di Indonesia kan biasa kita buat rumus di Indonesia itu kan baju di toko. Ada ba, jim, dal, to, qaf. Artinya huruf qalqalah ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tipis ini kan dal, ba, dan jim, ja. Nah yang tipis ini ke e saja. Wa ma adra, diringankan. Jangan wa ma ad, jangan. Ringankan, haluskan. Ya, jadi hati-hati. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, hati-hati di situ juga dal dan ro-nya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Hati-hati di situ lailatul qadri, ri. Di situ ada ro kasrah, jangan qadri, ri, jangan. Ri. Beda antara ri dengan ri. Harusnya tetap ada getaran. Ri. Kadang ada orang itu menjaga kehati-hatian, tapi kehati-hatiannya justru jatuh dalam kesalahan. Nah, ini yang harus kita wanti-wanti ya. Dia betul memang menjaga itu, waspada untuk menjaga agar nggak salah. Tapi ternyata dia menjaga kehati-hatiannya ini justru jatuh dalam kesalahan. Jadi jangan qadri, jangan. Qadri, ri. Ya, jadi jelaskan. Khairum. Nah, di situ ada lin. Kha harokatnya fathah, setelahnya ya mati. Itu harus dialirkan. Lailatul qadri khairum. Jangan lailatul qadri khairum. Jangan. Itu terlalu cepat. Ya, hati-hati. Kemudian tadi ada idgham bi gunnah. Ra dhammatain ketemu mim. Ya, khairum, tahan. Khairum min alfi syahr. Di situ ada min alfi, nun mati ketemu hamzah, yaitu idhar hakiki, idhar halqi, ya, yaitu idhar, dibaca jelas, jadi harus dialirkan nunnya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Min alfi. Nah, alfi di situ itu adalah mati ya. Lam mati kalau sebelumnya hamzah itu namanya lam asliyah. Jadi lam mati itu terbagi menjadi 5 hukum. Ada lam ta'rif, lam asliyah, lam ismiyah, lam fi'liyah, dan lam harfiyah. Nah, idgham bi gunna idhar al-qamariyah, idgham asyamsiyah itu masuk kategori lam ta'rif. Nah, kalau alfi ini ada lam asliyah, lam mati sebelumnya hamzah. Nah, hati-hati di situ syahr. Ha itu punya sifat rikhawah. Cuma memang aliran ha di situ tidak terlalu lama ya. Jadi intinya adalah haknya ini mengalir terlebih dahulu. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Jadi jangan alfi syahr. Kalau kayak gitu berarti nggak ada aliran. Kurang sempurna. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Mungkin ini saja karena melihat waktu yang tidak cukup ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Taib, syukur saja khairan atas pembahasan kita ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada di surat Al-Qadar ya. Insya Allah ya, ayat selanjutnya bersama pendengar Radio Kita FM kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Jadi terus ya pantengin kami bersama pendengar Radio Kita FM. Bagi Anda yang ingin diberikan
apa ya istilahnya informasi-informasi kajian live ya, Anda bisa meminta dan chat langsung di nomor WhatsApp kami 0852 10 943 943 yang insya Allah misalnya pendengar Radio Kita FM ya, kita akan hadirkan atau kita akan infokan ya berbagai informasi-informasi yang ada di Radio Kita FM ya kaitan dengan kajian-kajian live. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan putarkan ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM beberapa yang sudah mengirimkan pemirsa dan pendengar. Di sini ada Ziyad dari Surakarta ya, pemirsa pendengar Radio Kita FM, kita akan putarkan pemirsa. Ya. Baik, kita putarkan lagi saja. Sepertinya agak kurang terdengar. Sebentar. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yawma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasjurun nasu asqatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik, fadal San. Nah, Insyaallah anak kecil. alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fi kepada adiknya ya. Masya Allah, bagus. Semangat ya, semangat lagi dalam menghafal dan membaca. Cuman ini saja mungkin yang namanya anak kecil ya, huruf ro-nya saja. Ro-nya itu sudah bagus, cuman getarannya jangan terlalu banyak ya. Ini harus dari kecil ya. Jadi biar nanti terbiasa, besarnya sudah benar. Jangan dibiarkan saja, nanti khawatirnya permanen gitu ya kalau bahasa kitanya. Jadi dirubah sedikit, jadi jangan terlalu baik getaran. Saya agak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi itu sepertinya lidah terlalu ke belakang dan tempelnya terlalu lama ya. Jadi tidak usah terlalu dalam. Bagian depan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di ro-nya aja. Ro-nya jangan dibaca terlalu banyak getaran. Adapun sisi tebal bacanya bagus ya untuk ro-nya. Hanya di getarannya aja dikurangi. Kemudian berikutnya masalah ini aja ya, gunnah. Tadi ada idgham bi gunnah, kemudian ada ikhfa, nah itu ditahan. Hukum-hukum gini nunnya ditahan ya. Yauma idzi yasdurun. Nah itu. Jadi ditahan seperti itu. Barakallahu fi. Baik, Masya Allah. Syukur Ustaz Jazma khairan atas tadi koreksinya dari Dek Ziyad ya, Masya Allah di Surakarta. Kita akan bacakan kembali pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya.
yang sudah mengirimkan di sini datang dari pendengar kita hamba Allah ya di Cirebon Kota. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, Masya Allah, barakallahu fiha. Bagus, Masya Allah bacaannya. Namun ada sedikit saja poinnya ya. Adapun secara keumuman, Masya Allah bagus. Di ini saja masalah membaca idgham bi gunnah. Di situ kan ada yauma idzi sama famai. Nah, itu kan nun mati ketemu ya, di mana itu disebut dengan hukum idgham bi gunnah. Artinya sudah betul memasukkan huruf kedua, berarti huruf ya-nya ya. Tapi disertai gunanya kurang. Jadi namanya idgham bi gunnah. Dan gunnah itu tempatnya di mana sih? Kan dijelaskan oleh Imam Jazari wa gunnatun makhrajul khishum. Ya, gunnah itu berada di hidung suaranya. Jadi 50% lah. Jadi ada di hidung. Famai, beda kalau famai. Nah itu nggak ada di hidung sama sekali. Harus ada. Famai ya'mal. Nah ketika di hidung, setengah dari hidung itu suaranya dan ditahan. Karena gunnah termasuk gunnah ya. Itu harus diperhatikan. Jadi masalah gunanya harus dijelaskan. Sama yang terakhir tadi shinnya ditahan sedikit lagi. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Nah jadi ashtata, jangan ashtata atau ashtata, tidak, ashtata. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fiha. Masya Allah. Taib, syukran saja khairan atas tadi ya koreksi yang telah disampaikan ya di hamba Allah ya dari Cirebon Kota. Kita akan bacakan mungkin satu lagi Zed ya di kesempatan malam hari ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha faqalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya, Masya Allah, barakallahu fiha. Masya Allah bagus. Tapi ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi di ini. Lamnya sudah benar. Cuman contoh tadi ya. Contohnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Milnya itu jangan Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, Mil. bismillah. Tapi tadi di idza zulzilanya betul. Ya. Idza zulzilatil itu benar. Ya, maksudnya kan sama-sama Sistem, lam, ya. sama-sama lam yang kasroh. Berarti di bismillahnya hati-hati di lamnya. Tidak usah terlalu tapi il itu biasa terjadi karena ujung lidahnya itu harusnya kan ngelebar gini ya. Zul ini Zul. cuman ngerekop gini. Zul. Nah, bismil. Nah, jadi jangan seperti itu. Kemudian berikutnya fokus di kha. Kha ini kan dia sifatnya mengalir, kemudian tebal. Wa akhrajati. Beda antara wa dengan wa akhraja. Akhbaraha. Ya, jadi hati-hati. Wa akhrajatil ardu. Hati-hati, jangan wa Jadi cuman dari sisi ketebalan saja yang harus diperhatikan. Itu saja paling yang harus diperhatikan. Barakallahu fiha. Baik, syukur Ustaz khairan atas tadi koreksinya ya pesan pendengar Radio Kita FM. Ada yang menyusul satu lagi Ustaz, boleh? Oh iya, mangga. Ya, satu lagi ya pesan pendengar Radio Kita FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya, Masya Allah, barakallahu fi. Bagus, Masya Allah suaranya, hukum-hukum tajwidnya. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Ini kan di surat Az-Zalzalah ini kan berakhiran ha gitu ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, ha itu kan di situ hukumnya mat tabi'i atau mat asli. Ya, artinya dia 2 harakat aja. Tadi terlalu panjang ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. 2 harakat saja. Ya, jadi itu di panjang pendeknya hati-hati, dia tidak boleh 2 harakat lebih. Karena dia itu masuk hukum yang matnya hanya 2 harakat aja. Adapun yang lebih dari 2 harakat itu namanya mat far'i. Ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan tadi itu yauma idzi itu ditahan. Tadi kurang menahan. Idgham bi gunnahnya. Ya. Kemudian sad yauma idzi yasdurun yas. Tadi kurang terangkat pangkal lidahnya. Karena sad itu kan dia huruf yang tebal dengan cara mengangkat pangkal lidahnya. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fiih. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz Jazma Khairan atas koreksi yang telah disampaikan di suatu malam hari ini ya. Tadi syukran Jazma Khairan bagi para pemirsa pendengar yang sudah mengirimkan bacaannya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran ya buat kita semuanya. Terkhusus bagi yang sudah mengirimkan ya. Ada Mas Hakim, ada Allah ya, ada juga tadi anak kecil ya, Masya Allah, De Ziyad ya dari Surakarta, Masya Allah, barakallahu fikum. Baiklah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, demikian ya di serangkaian program kalam atau kajian live malam hari pembelajaran Al-Quran kita ya bersama dengan guru kita Ustaz
Fauzi Abu Fasya Hafidhullah, yang semoga Allah muliakan beliau. Semoga ini bisa tentunya memberikan pembelajaran bagi kita untuk bisa memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Baiklah pemirsa pendengar Radio Kita FM, pada akhirnya saya dan juga Ustaz Fauzi pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.